Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi terakhir ya di sebelum UTS ini terkait physiological pressure atau mungkin yang lebih kita kenal adalah blood pressure ya, yang biasanya sering ditemukan kalau misalnya kita melakukan diagnosis atau monitoring. Pasti hal basic yang dilakukan oleh dokter adalah cek eh, blood pressure. Jadi pasti ada instrumen yang akan dimasukkan, entah itu baik invasif atau non invasif. Pasti yang pertama dilakukan adalah cek tekanan darah. Yang mungkin kalau kalian kenal yang lebih banyak adalah pakai tensimeter atau sphygmomanometer yang udah digital ya. Nah, ini yang paling sering kalau misalnya kita ketemu baik waktu pengukuran yang singkat atau yang jangka lama seperti yang di ICU atau monitoring pasca operasi gitu ya. Yang paling sering dilakukan adalah arterial blood pressure. Selain juga ada lagi monitoring device yang lain seperti ECG atau mungkin nanti yang memonitoring kondisi vital ya. Jadi ada respiratory juga. Jadi nanti ada beberapa untuk monitor alat vital atau yang biasanya di monitoring device ada apa aja gitu ya. Respiratory, ada blood pressure, ada heart rate, kemudian biasanya ada tambahan lagi untuk yang lain, tapi biasanya lebih ke arah itu. Jadi yang vital terkait blood flow meter atau mungkin yang PPG seperti itu biasanya sudah include. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang tekanan, kalau secara rumus adalah besaran gaya per luas permukaan ya, atau P sama dengan F kali A. Nah, di sini satuannya sebenarnya kita bisa pakai macam-macam, bisa pakai Newton per meter kuadrat atau mungkin Pascal, atau juga bisa kalau misalnya kita bicara di blood pressure, satuannya ada yang namanya atmosfer atau ATM, atau juga Dyne per sentimeter, tergantung kita mau pakai yang mana, semuanya sama. Kalau yang di sini kita contohkan yang paling umum, ini saya ambil dari bukunya Joseph C. Char, cuman sayangnya buku ini tuh nggak ada soft filenya, jadi hanya ada hard file. Jadi mungkin kalau misalnya kalian ketemu Joseph C. Char mungkin bisa fotokopi atau ini ya. Jadi bukunya lumayan lengkap untuk instrumen, sering dipakai juga, banyak contoh soal dan juga contoh rangkaiannya di situ. Jadi di sini hanya bisa capture bentuk hardnya. Jadi ini contohnya kalau misalnya punya koin dengan diameter sekian gitu ya, dengan masanya sekian 1,5 gram, kita bisa hitung juga P-nya. Jadi tekanan itu secara konsep fisika ya cuman F per A. Tapi karena F ini adalah massa dikalikan gravitasi atau percepatan gitu ya, kita bisa dikalikan 980 kalau satuannya sentimeter atau 9,8, atau bisa juga kalau misalnya kalian langsung pakai pembulatan 10. Nah, cuman hati-hati satuannya, kalau gram per sentimeter kuadrat ya 980 ini biasanya satuannya adalah din. Nah, tapi kalau umumnya kita pakai ya Newton. Jadi udah langsung bentuk kilogram, ininya meter per sekon kuadrat. Jadi kalau kita hitung sama ya hitungannya pasti kalau di sini pakai mili newton atau mungkin pakai 10 pangkat min 2 newton. Ini contoh-contohnya nanti mungkin bisa dicermati lebih lanjut ya. Nah, ini tekanan ini juga sangat berpengaruh karena dua hal itu berpengaruh sama gaya. Kita kalau mau mengubah-ubah tekanan ya kita bisa menaikkan gayanya atau mengecilkan luas permukaannya. Itu konsep dasarnya ya. Nah, kalau ini satuannya ya. Jadi kalau misalnya gayanya berubah-ubah, ya kita bisa katakan bahwa gayanya itu adalah hidrodinamik. Semua yang dinamis itu pasti berubah. Nah, kalau misalnya physical pressure gimana? Nah, physical pressure biasanya kita acuannya adalah blood pressure karena yang ada tekanan itu adalah jantung kita waktu saat memompa. Di situ sebenarnya nanti ada mechanical juga ya, mechanical juga. Jadi nanti di belakang juga dikenalkan terkait suara atau
Jadi selain tekanan darah ada juga pengukuran yang berbasis suara karena jantung kita ini memompa ini ada mechanical proses. Jadi waktu uh, ada suatu gerakan mekanik, nah itu akan menyebabkan suara yang biasa kalian dengar di stetoskop atau suara lup-dup ya. Nah, jadi basicnya kalau di human psikologi atau human pressure gitu ya, human physiological pressure, anggap aja kalau misalnya kita mau menyuntikkan sesuatu di situ, nah tekanannya yang dimasukkan di sini, ini ada cairan di siring ya, jadi di alat suntik tekanan yang dimasukkan di sini sama dengan tekanan yang ada di luar. Jadi nanti sama seperti kalau misalnya jantung kita dipompa, nah, kapasitas jantungnya kan tetap. Jadi tekanannya itu yang diukur. Jadi tekanan yang ada di jantung sama dengan tekanan waktu dia masuk atau keluar nanti. Makanya nanti ada sistol sama diastol. Saat dia kontraksi sama saat dia relaksasi. Kalau kontraksi waktu dipompa masuk, kalau relaksasi waktu dipompa keluar. Di sini kalau arterial pressure, jadi di sini tadi ada diastolik sama sistolik, kita juga bisa hitung berdasarkan mean arterial pressure. Jadi nanti ada satuan, bukan satuan ya, ada beberapa besaran yang dihitung. Biasanya ada orang yang pakai MAP atau mean arterial pressure atau cuman sistolik aja atau diastolik aja. Kalau misalnya kalian baca di beberapa paper, ada acuan-acuan tersendiri atau bahkan ada durasi cycle-nya. Itu salah satu cara untuk menghitung atau mengukur abnormalitas dalam tubuh. Jadi bisa dilihat dari diastoliknya normal atau enggak. Kemudian sistoliknya normal atau enggak. Kalau dari masing-masing ini ada yang tidak normal, coba lihat MAP-nya. Nah, MAP-nya caranya ya kita tinggal lihat dari persamaan ini. Diastoliknya berapa, kemudian sistolik kurangi diastolik dibagi 3. Ini udah ketetapan ya, 3 ini dari mana. Nanti mungkin bisa dibuka lagi, tapi ini ketetapannya sudah berdasarkan perhitungan istilahnya kalau kita mensimulasikan itu kan jadi sudah disimulasikan sedemikian rupa karena ini ada 3 komponen, jadi dibagi 3 karena untuk rata-rata. Ini nanti contohnya mungkin bisa dilihat untuk perhitungannya mudah karena cuman perhitungan plus minus. Mungkin kalian nanti bisa lihat sendiri ya. Nah ini yang agak beda nanti apa ada saya kelewat ya? Oh ya saya kelewat nih, udah langsung ke bawah. Oh, oke. Nah ini yang tadi saya bilang satuan-satuannya bisa banyak macam yang kalian bisa pakai mmHg. Biasanya kalau kita ukur pakai sphygmomanometer atau tensimeter yang pakai air raksa gitu ya, yang pasti pakai mmHg atau pakai atmosfer atau ATM. Atau juga pakai pounds per inch square ya, atau inci kuadrat. Atau juga bisa pakai din per sentimeter kuadrat. Atau pakai Pascal, ini satuan-satuan untuk tekanan. Jadi untuk konversinya mungkin bisa dilihat di sini. Kalau mmHg sama dengan 1/760 mmHg. Atau sama dengan 0,987 atm atmosfer ya. Kemudian kalau atmosfer ke pounds gimana? Jadi nanti bisa dicermati di sini juga. Nah, satu atmosfer biasanya itu yang digunakan sebagai acuan kalau misalnya kita mau mengukur tekanan, karena kalau misalnya kita hitung pakai atmosfer itu ini pernah dilakukan oleh Torricelli ya. Jadi kalau misalnya dikenal sebagai Torricelli manometer. Jadi dia mengukur tekanan dari air raksa atau merkuri ini. Nah, kalau misalnya diukur dalam ruang hampa atau yang mungkin kalian kenal di air raksa, manometer air raksa itu ya. Nah, itu setaranya dengan 760 mm. Jadi dia menghasilkan kolom atau panjangnya sekitar 760 meter pada saat tekanan 1 atmosfer. Nah, jadi ini yang digunakan acuan 1 atm itu sama dengan 760. Atau yang kita kenal sebagai gauge pressure.
Tapi kalau misalnya dihitung berdasarkan ruang hampa ini atau 0 atmosfer, itu disebut sebagai absolute pressure. Tapi yang biasa digunakan untuk blood pressure, kita pakai satuan 1 atm. Karena dianggapnya kalau misalnya di human circulatory system itu, dia pasti ada tekanannya ya, nggak mungkin dalam ruang hampa, kan tubuh kita nggak mungkin diukur dalam ruang hampa, pasti ada tekanannya, dan tekanannya ini diukur berdasarkan 1 atmosfer. Jadi yang biasa digunakan untuk pengukuran blood pressure itu disebut juga sebagai atmospheric pressure atau gauge pressure. Ya, ini tadi. Ini contoh-contohnya. Jadi pertama kali sebenarnya ini sekitar tahun 1967 ya, Torricelli manometer. Tapi untuk yang kemudian dilakukan secara langsung, jadi nanti pengukuran tekanan darah ada yang secara invasif atau non-invasif. Invasif ini juga dikenal sebagai direct measurement, non-invasif ini indirect measurement. Kalau direct berarti langsung ke titik pusatnya ya, jadi ke pembuluh darahnya langsung, makanya disebutnya sebagai invasif juga, karena harus dilakukan entah itu pembedahan atau langsung ditusuk ke pembuluh darahnya. Nah, sebenarnya yang diukur di blood pressure ini apa aja? Yang tadi sudah saya katakan bahwa ada pengukuran untuk sistol sama diastol. Jadi saat sistol ya berarti saat dinding arterial kita yang di jantung ini atau di ventricle itu saat kontraksi, saat darahnya masuk, dipompa masuk. Kemudian saat diastol berarti ventrikelnya rileks atau darahnya dipompa keluar. Nah, ini digunakan untuk mengukur atau memonitoring keadaan abnormalitas dalam jantung. Jadi biasanya ada hipertensi. Hipertensi ini kenapa paling umum dilakukan pengecekan pembuluh darah, karena memang hipertensi ini ngacunya kemana-mana. Jadi bisa jadi ke jantung atau heart attack ya, atau stroke atau kidney failure, karena semuanya terhubung dalam satu sistem sirkulasi darah. Nah, jadi makanya itu juga blood pressure ini yang paling sering dilakukan untuk monitoring, yang paling pertama kali dilakukan karena bisa terdampak kemana-mana gitu ya. Karena kalau misalnya stroke ada hipertensi bisa kemungkinan itu pecah, nah atau mungkin terhambat atau mungkin ada kegagalan jantung yang lain. Nah ini yang perlu diperhatikan. Oke, ini beberapa contoh pengaruh kalau hipertensi ya, bisa ke heart attack, stroke, kidney failure atau heart failure juga. Kalau yang rendah, kalau hiper berarti kan tinggi, berarti tekanan darahnya lebih tinggi dari normal. Kalau hypotension berarti lebih rendah dari yang normal. Kalau lebih rendah biasanya lebih ke arah pingsan atau apa ya, lemes gitu, atau mungkin extreme fatigue. Bisa juga karena tekanan darahnya rendah, jadi darah tidak terpompa dengan cukup ke seluruh organ. Nah, organ-organ itu asupan oksigennya juga otomatis berkurang karena darah ini kan mengalirkan oksigen. Jadi dia lebih cepat untuk capek. Nah, kemudian ada juga karena kalau misalnya mau pingsan ini satu rangkaian ya biasanya ya. Loss of vision atau bisa pandangannya kabur, tiba-tiba blackout kayak gitu. Karena kekurangan darah. Karena tekanan darahnya kecil. Nah, di sini pengukurannya ini tadi mungkin saya combine sama yang di sini ya. Diawali kalau yang langsung ke hewan. Jadi kalau yang tadi manometer yang dilakukan oleh Torricelli itu cuma untuk pengukuran satuannya aja. Kalau yang langsung dilakukan itu adalah di Stephen Hales, jadi tahun 1773 dia coba ngukur gimana sih ngukur tekanan darah yang langsung ke hewan ya di sini karena memang langsung invasif. Jadi dia pakai kudanya dibius, kemudian dia pakai ini apa namanya tabungnya langsung digantung di atas pohon seperti ini dan ditusuk langsung ke arteri yang ada di leher di kudanya. Jadi seberapa darahnya naik, ini adalah tekanannya. Nah ini, kudanya tidak dibius, jadi kudanya
ditidurkan seperti ini, kemudian dilukai, darah yang menyembur istilahnya kalau di arteri leher kan kalau kalian lihat di film-film pasti ada yang muncrat gitu ya. Nah ini tekanan yang darah yang keluar ini diasumsikan itu yang tekanan darah dalam tubuhnya kuda. Jadi dia hanya mengukur berapa tekanannya berdasarkan naiknya tabung ini, naiknya darah yang masuk ke tabung. Dia ukur di sini. Kemudian baru disesuaikan satuannya. Nah, mungkin kalau yang sekarang sudah banyak berkembang ya. Kalau yang invasif pun sekarang banyak dipakai di ICU. Biasanya pakai kateter seperti ini. Jadi ini biasanya tetap yang pakai yang digunakan sebagai acuan utama atau gold standard. Karena invasif itu yang langsung ya, yang direct. Jadi dia nggak terpengaruh sama yang lain ataupun harus dikalibrasi karena langsung ke titik poinnya. Cuman ini harus dilakukan oleh dokter karena memang penusukannya ini kalau bisa nggak pas, ya nggak akan dapat tekanannya gitu ya. Jadi kemungkinan untuk infeksi juga tinggi. Tapi untuk pemakaian yang lama atau monitoring yang secara continuous sangat dianjurkan untuk invasif. Invasif sendiri pun ada 2 metode. Jadi ada yang percutaneous puncture atau arterial cut down. Kalau yang percutaneous puncture ini yang paling sering, biasanya kalian diinfus gitu ya. Itu hanya dimasukkan jarum di daerah pembuluh darah arteri. Nah, nanti biasanya di situ bentuknya gabung seperti ini. Jadi nggak cuma mengukur tekanan darah, tapi juga sekalian untuk memasukkan infus. Di sini ada infus juga atau mungkin untuk yang cairan namanya cairan untuk pengencer darah. Jadi biar darahnya tidak beku kalau pengukuran waktunya lama. Ada juga langsung untuk yang blood sample. Jadi ada 3. Di sini ada 3-way stopcock namanya. Kalau dibesarkan, nah di sini ada 3 apa tuh namanya tabung ya. Jadi satunya untuk mengalirkan ke pasien kateter, satunya untuk ke infus atau biasanya untuk masukkan obat, satunya untuk ngambil darah. Jadi sudah digabung di sini. Jadi biar nggak orangnya tiap kali mau dimasukin obat disuntik lagi, kemudian disuntik lagi. Jadi untuk meminimalisir infeksi juga, jadi cuma 1 titik, tapi bisa digunakan 3 hal. Nah, kalau yang arterial cut down ini yang lebih ekstrim lagi biasanya untuk prosedur pembedahan. Jadi arteri yang ada di kulit yang nutupin pembuluh arteri disobek, dibuka gitu ya istilahnya, baru diukur langsung ke arterinya. Jadi ditusukkan langsung. Tapi harus dilakukan pembedahan. Kalau yang percutaneous puncture ini cuma ditusuk aja pakai jarum. Yang arterial cut down ini relatif jarang sekarang dipakai, lebih banyak yang percutaneous ini. Kalau di yang percutaneous ini dia cuma pakai jarum ya, biasanya jarum ini difiksasi pakai plaster biar nggak gerak-gerak, karena kalau gerak-gerak juga pasiennya sakit. Kemudian ada juga cairan untuk pengencer darahnya. Jadi biasanya ditambahkan 0,9% saline solution sama heparin. Ini untuk mencegah darahnya ini yang di kantong ini nggak membeku. Atau waktu ngambil darahnya ini nanti juga nggak beku ya. Tapi ini juga bisa dimasukkan untuk obat atau mungkin infus. Jadi bisa diganti-ganti di sini dan bisa diatur juga kecepatannya pakai valve ini. Jadi nanti kecepatannya kalau misalnya kayak infus, kecepatannya biasanya dokter udah tahu kalau pasiennya masih keadaan yang kritis pasti butuh asupan yang lebih banyak. Jadi valve-nya ini kecepatannya dibesarkan. Kalau misalnya sudah cukup normal, dikecilkan lagi. Kayak gitu ya. Jadi ini nanti ada aturannya, ada pengaturan dan di sini juga ada transducer. Transducer biasanya ini untuk mengukur tekanan. Jadi biasanya pakai karena kalau transducer itu mengubah sesuatu besaran menjadi besaran elektronik yang akhirnya bisa kita ubah ke bentuk digital atau mungkin bentuk yang lain dikuatkan dan seterusnya. Jadi ini biasanya sudah langsung masuk di kateternya. Jadi di sini ada plastik dome, ada fluid coupling, ini ada kabel. Nah di sini ada strain gauge. Strain gauge ini untuk sensor tekanannya.
Jadi berapa masuk, kemudian tekanan, nah ini yang diubah ke bentuk digital untuk ngecek berapa tekanannya. Kalau misalnya masih yang manual ya berarti harus pakai Araxa ya, tapi kalau untuk yang seperti ini biasanya sudah langsung digital, langsung masuk ke monitoring device atau pasien monitor. Nah, kalau yang metode non-invasif, coba kita lihat balik ke sini. Nah, kalau yang metode non-invasif, kita kenal ada dua, auskultatori sama oscillatory. Kalau yang auskultatori itu berdasarkan suara, jadi suara loop-loop juga sebenarnya, atau yang kita kenal sebagai suara Korotkov. Jadi umumnya kalau misalnya ini pakai sphygmometer ya, jadi sphygmomanometer yang manual atau digital. Tapi kalau digital kita nggak dengarkan suara Korotkov ya langsung ya. Jadi ini yang masih yang manual. Jadi kalau misalnya kalian belajar di PAAL fisiologi mungkin ada praktikumnya. Nah, ini mendengarkan suara Korotkov itu dengan stetoskop. Jadi dipompa dulu tekanan darahnya pakai rubber ini. Nah, sampai sekitar normalnya di atas 180. Jadi biasanya dipompa lebih tinggi atau mungkin kalau orangnya punya indikasi hipertensi berarti di atas 200. Setelah itu diturunkan pelan-pelan air valve-nya ini, dibuka udaranya sampai dengar suara loop yang pertama. Nah, ini dengar suara yang pertama ini adalah suara sistole. Kemudian didengarkan lagi sampai suaranya hilang. Itu adalah diastole. Jadi ini adalah untuk ngecek sistole diastolnya kalau pakai sphygmomanometer. Didengarkan pakai suara stetoskop. Ya. Nah, kalau Nah, ini caranya kalau misalnya mau pakai yang bentuknya seperti ini bisa. Bentuknya yang pakai air raksa juga bisa. Tapi penggunaan air raksa sekarang sudah diminimalisir karena kalau pecah itu yang bahaya ya, karena ada air raksanya. Tapi bisa juga diganti dengan digital atau menggunakan yang seperti ini, yang sering pakai ini, dipakai tekanan. Normalnya sekitar 180 untuk sistol dan 80 untuk diastol. Tapi normal masing-masing orang ini bisa beda ya, selama dalam range ini biasanya antara 140 sampai 210 ini udah termasuk tinggi. Kalau normal ya antara 100 sampai 130. Tapi bisa juga yang memang dia punya kecenderungan lebih rendah dari normal. Kayak saya, normal saya cuma 100. Kalau rendah bisa sampai 90-an. Jadi tiap orang bisa jadi punya range normal yang berbeda-beda. Tapi umumnya antara 100 sampai 120-an ya. Ini udah normal tinggi, yang ini normal rendah kalau misalnya 100. Kalau low biasanya dia di bawah 90. Selama dia tidak ada kondisi. Misalnya normalnya ada juga normal yang dia normal itu nggak sampai 100, 98 gitu normal, tapi selama dia nggak ada gejala pusing atau apa masih dianggap normal karena normal batasnya segitu gitu ya. Atau sama kayak tinggi, misalnya dia normal aja 120. Jadi dia termasuk normal yang tinggi selama dia nggak ada gejala pusing atau apa, ya masih dianggap normal. Kalau yang satunya ini yang auskultatori ya, jadi didengarkan suara sistol sama diastoliknya berdasarkan suara Korotkov. Kalau untuk blok diagramnya simple, jadi dari lengan kita pompa berapa tekanan yang ada di manset, kita pakai tabung manometer U. Ini bisa juga pakai Araxa atau mungkin pakai yang tetap yang ini ya, yang jarum itu, atau pakai yang digital sama. Jadi di sini dikonversi tinggi tabungnya berdasarkan persamaan tekanan antara P1 dan P2. Nah, ini kita konversikan kemudian ditampilkan di Araxa. Jadi ini sangat simpel kalau misalnya pakai manometer. Tekanan yang di sini berapa, dia akan pasti tekanan kalau di manometer U kan pasti sama ya tingginya. Nah, ini nanti tinggal dilihat selisihnya.
Row-nya ini nanti tergantung kita mau pakai air raksa atau uh, massa jenis air yang lain, tapi biasanya hitungnya adalah air raksa. Kalau osilometrik ini dia menghitung besarnya fluktuasi tekanan manset. Jadi bukan mendengar suara loop-loopnya tadi atau suara Korotkov, tapi berdasarkan osilator ini. Nah ini yang diganti. Kalau yang tadi pakai manometer U sama stetoskop, nah ini sudah diganti sama sensor tekanan yang tadi seperti yang ada strain gauge-nya ini. Nah ini yang biasa dipakai di osilometrik atau yang biasa kita pakai di sphygmomanometer digital. Jadi bentuknya bisa bentuk angka atau bentuknya grafik seperti ini. Nah yang biasanya digital sudah pakai sensor biasanya. Jadi kan nggak pakai didengarkan lagi stetoskop gitu ya. Nah, sudah langsung keluar angka atau bentuknya bisa jadi bentuk grafik kayak gini. Yang paling umum bentuknya seperti ini, yang sudah digital. Jadi udah langsung sistolnya berapa, diastolik berapa, bahkan sudah ada heart rate-nya. Nah, kalau di digital pasti ada macam-macam ya, nggak sesimpel kayak manometer U tadi. Begitu masuk, pressure sensor atau bisa pakai strain gauge tadi, dikuatkan, ada preamplifier, amplifier, kemudian dikonversi dari analog ke digital, masuk ke, di sini bisa macam-macam sebenarnya, ada yang pakai logic CPLD, kemudian pasti biasanya ada filter juga ya. Di sini sambung ke filter juga untuk menghilangkan noise-noise yang ada, kemudian dikuatkan di komparator, baru dikeluarkan ke display ya. Nah ini sensor tekanannya yang paling umum pakai strain gauge. Jadi ini dia mengukur perubahan nilai resistansi. Jadi hasil yang waktu diukur nilainya pasti akan berubah saat ada tekanan tertentu. Nah itu yang diambil sama dia dari perbedaan filamen ini tadi ya. Kalau kita lihat strain gauge bentuknya, nah dari sini dia ada filamen-filamen ini dia ngukur resistansinya. Ada perbedaan, nah itu yang diambil sama dia nilainya. Nah, kemudian masuk ke preamplifier, namanya amplifier berarti dikuatkan ya, karena pasti semua biosignal atau bio impedance atau apapun yang ada di tubuh kita pasti nilainya sangat kecil. Jadi perlu dikuatkan bahkan berulang-ulang. Ada preamplifier, kemudian amplifier sebelum masuk ke AD converter, ke analog to digital converter gitu ya. Nah, kemudian juga ada filter di sini, filternya biasanya low pass untuk noise dari, sebenarnya kalau kita pakai baterai itu noise-nya sudah minimal, tapi tetap biasanya di sini dikasih filter. Ini juga filter bisa juga sebagai pengaman rangkaian berikutnya gitu ya. Selain dari bio potensial yang kita hasilkan, dia juga dari filter yang luar. Atau ini kalau di sini frekuensi tinggi dari preamplifiernya. Jadi biar nggak merusak rangkaian selanjutnya juga. Kemudian ada komparator. Di sini komparator sebenarnya ini yang digunakan untuk mengganti manometer U tadi. Jadi di sini dia akan mendeteksi perubahan sinyal osilometrik yang muncul. Jadi dibandingkan sama dia ada perbedaan kenaikan atau penurunan, itu yang diambil untuk nilai sistole sama diastole. Kemudian baru ditampilkan ke display. Displaynya bisa pakai LED atau pakai 7 segmen, bisa macam-macam ya. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Nah, biasanya range frekuensi di blood pressure antara 20 sampai 300. Jadi kalau misalnya kita lihat dari suara Korotkovnya, suara ini ya, makanya nanti ada juga yang pakai suara atau kita kenal sebagai fonometer. Ya, itu pakai suara jantung karena tadi ada suara, ada hasil dari mechanical process ya. Jadi waktu kontraksi itu ada pembukaan katup. Nah, itu ada suara yang dihasilkan dari proses mekanik itu. Nah, sekitar antara 20 sampai 300. Kalau lihat
lihat energinya benar-benar sebenarnya antara 100, di bawah 100, jadi nggak sampai 300. Antara 20 sampai 100 lah. Nah, kalau kita bicara sinyal pasti nanti tetap ada filter ya, baik itu yang filter digital atau filter analog untuk menghilangkan noise-noise yang ada seperti ini. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang tadi. Kalau auscultatory, kalau yang pakai mikro pun, kalau yang auscultatory dibuat sebagai yang nggak otomatis ya, yang nggak harus pakai lihat stetoskop, bisa juga di sini kurang lebih sama. Pakai preamplifier, ada filter, ada full wave rectifier. Full wave rectifier ini untuk, ya ini kan masih positif negatif. Kalau full wave rectifier berarti semuanya ada di positif gitu ya. Jadi grafiknya semua di atas 0. Untuk lihat suara sistole, diastolnya mungkin lebih kelihatan, semua di atas positif. Jadi disearahkan. Kemudian ada low pass, ada komparator sama seperti yang tadi, kemudian masuk ke microcontroller. Nah, ini adalah sensornya. Jadi sensornya ini adalah strain gauge juga untuk tekanan ya. Ini kalau untuk yang oscillometric. Jadi dia lihat dari perubahan grafiknya, atau oscillometric kan perubahan gerakan sinyalnya ya. Ini kurang lebih sama. Kalau mau rangkaian analognya di pressure sensor biasanya ada juga dari datasetnya. Jadi suatu sensor biasanya di dalamnya sudah ada rangkaiannya. Jadi di dalam yang sekecil itu sensornya sudah ada rangkaiannya. Nah, di sini mungkin ada tambahan preamplifier. Jadi dari pressure sensor bisa pakai MPX ini, kemudian masuk ke preamplifier, dikondisikan sinyalnya, baru dikuatkan lagi selanjutnya ya. Ini tadi sudah. Nah, kalau yang oscillometric juga kurang lebih sama, karena dia mengukur perubahan grafik tadi. Jadi di sini ada 2 inputnya, kemudian diatur di microcontroller untuk dibandingkan hasilnya. Tapi kurang lebih juga seperti yang ini tadi ya. Nah, hasilnya untuk yang auscultatory atau yang digital biasanya tetap ada tambahan analog to digital converter. Baru amplifier ini atau filter ini kita masukkan ke mikro. Jadi biasanya ini filter, amplifier ini, kemudian komparator ini sudah masuk di microcontroller. Ngaturnya udah langsung digital. Jadi bisa macam-macam ya sekarang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait blood pressure? Cukup gampang ya rasanya kalau blood pressure ya. Nanti mungkin untuk rangkaiannya kalian bisa lihat juga di macam-macam referensi. Tadi tiap desain biasanya bisa beda-beda, tapi intinya tetap yaitu tadi amplifier pasti tetap ada, tinggal range-nya aja yang disesuaikan. Nah, sekarang kita kenal, ini saya cari buku lain juga. Ini lumayan lengkap. Jadi di sini sebenarnya bicaranya fono, tapi dia juga sambungkan ke yang lain ya. Jadi kita bisa belajar yang lain juga di sini, termasuk ada ECG, karena ECG juga termasuk yang dihasilkan oleh jantung ya. Ini saya belum sempat inikan ke PPT, tapi mungkin lebih lengkap pakai ini. Jadi kalau kita bicara fonokardiografi, ini adalah suara. Kalau yang tadi tekanan, kalau yang ini suara. Jadi dia lebih ke arah apa saja yang dihasilkan dari suara itu bisa kita lihat pergerakan valve-nya atau kutub dari atrium sama ventricle-nya gitu ya, dan juga blood flow. Jadi lebih ke arah suara loop-loop itu tadi. Nanti yang dihitung adalah durasinya. Jadi bukan lagi tekanan ya di sini. Biasanya fonokardiografi juga dipakai untuk bayi. Jadi yang baru lahir biasanya diukurnya masih pakai fonokardiografi untuk ngecek valve-nya ini sudah bisa terbuka dengan normal atau enggak. Gitu ya. Atau bisa juga pakai
ultrasound atau yang kita kenal sebagai Doppler. Ini mungkin kalian bisa search lebih lanjut. Jadi di situ juga bisa kita tahu kondisi jantung normal atau enggaknya, atau fungsi dari katup jantung. Dia bisa mengeluarkan, katupnya bisa berfungsi sebagai katup yang seharusnya atau enggak, ya. Dan di sini non invasif karena di sini pakai suara itu tadi ya. Jadi dia bisa pakai stetoskop, bisa pakai mikrofon. Kalau sekarang lebih banyak pakai mikrofon saya rasa, karena mikrofon sekarang sudah bagus-bagus kualitasnya, tinggal dikuatkan suaranya itu. Jadi nanti suara yang didengarkan mirip dengan suara yang kalau kita dengarkan pakai stetoskop yang ditempelkan di dada. Jadi ada suara loop, dup, dup, dup itu. Untuk yang loop itu sistole, dupnya adalah diastole. Ini pun bisa didigitalkan nanti melalui proses signal processing tentunya ya. Jadi nanti di sini sensornya biasanya paling banyak pakai mikrofon aja. Atau dari suara stetoskop dideteksi lagi mikrofonnya, karena kalau mikrofon biasa kan kurang keras ya. Jadi kalau belum ada amplifiernya ya biasanya pakai stetoskop. Dari stetoskop itu suaranya disadap pakai mikrofon, baru dikuatkan lagi, di-save dalam bentuk sinyal, baru diubah ke digital signal processing, baru dimacam-macamkan gitu ya. Kalau sudah ada mikrofon yang bagus, biasanya seperti ada juga mikrofon untuk suara perut. Jadi sebenarnya suara tubuh kita ini ada macam-macam. Yang paling sering kita ini ya suara jantung, suara paru, dan suara perut. Suara perut ini saya lupa namanya. Jadi lu kating kalian ada yang suara perut itu untuk tes apakah suara usus kita ini bagus atau enggak. Jadi di situ bisa dicek pakai suara perut. Cuman tantangannya kalau suara ini suara yang lain ya, misalnya kayak suara paru atau suara perut, gangguannya adalah gangguan dari suara jantung, karena suara jantung ini lumayan kencang. Jadi kalau kita dengarkan pasti yang paling kencang adalah suara jantungnya. Dia harus difilter dulu. Untuk misalnya kalau suara paru ya harus benar-benar parunya aja. Kalau misalnya jantung kan bisa direkam tanpa nafas gitu ya. Orangnya suruh nggak nafas dulu, kemudian jantungnya direkam. Tapi kalau suara paru, jantungnya suruh berhenti bentar kan nggak bisa. Jadi tetap ada noise atau artefak yang dari dalam tubuh sendiri. Dan itu yang paling susah, biological artefak itu yang paling susah. Nanti mungkin di sinyal lebih banyak kenal terkait noise juga ya. Jadi dari sini mungkin kalian bisa baca nanti ilustrasinya sama seperti yang kemarin ECG, prosesnya dari darah itu masuk, kemudian masuk ke katup atrium kanan, masuk ke ventricle kanan, kemudian dipompa lagi ke left ventricle, atrium left ini ya, kemudian baru keluar. Jadi proses ini sebenarnya ada proses mekanikal. Kalau kita lihat jantung buatan, itu kan sebenarnya jantungnya kayak dari karet gitu ya. Dikasih tekanan dia akan terbuka, kalau nggak ada tekanan dia akan otomatis nutup. Jadi itu proses mekanik. Jadi yang itu yang diambil di sini. Nah, kalau kita bandingkan antara yang ECG itu PQRST sama yang fonokardiogram kurang lebih sama, tapi di sini beda bentuk grafiknya. Karena kalau yang fonokardiogram dia bentuknya suara ya, jadi cuman suara dup sama loop kayak gitu. Tapi di sini ada fasenya. Jadi fase antara first sound atau S1 biasanya disebutnya ke S2 ini adalah siklus sistole. Kemudian dari S2 ke S3 sampai ke S4 di sini ada diastole. Jadi nanti ada parameter tersendiri untuk ngatur atau untuk mengukur ya. Kalau di yang grafik ini bisa juga diukur volume ya, tapi ini pakai alat yang lain ya. Pakai ventricular volume, ventricular pressure. Jadi ini tadi yang secara auscultatory sama oscillatory. Tapi ini auscultatory ya. Jadi pakai pressure-nya, tekanannya berapa saat sistole. Nah, kemudian turun lagi saat diastole berapa. Nah, ini perbandingan grafiknya. Kalau saat oke, benar ya. Sistole diastole. Kemudian ini yang
dihubungkan sama ECG. Jadi ini flashback yang kemarin. Ini untuk mengukur tekanannya. Jadi tekanannya dimulai dari fase 1, kemudian naik ke sini, kemudian tekanannya pasti akan naik seiring dengan volume darah yang masuk ya. Jadi di sini yang diambil untuk hitung pressure dalam bentuk mmHg. Dan juga di sini ada volume. Jadi dihitung kalau misalnya volume masuk ke sini, karena jantung itu kan dia bentuknya kayak karet atau balon. Kalau diisi dia akan melar gitu ya. Jadi kalau dia ada isinya berarti volumenya meningkat. Nah, seiring dengan volume meningkat itu ada pressure yang naik juga. Jadi ada tekanan di sini waktu dia masuk, ada lagi semakin tinggi, kemudian turun lagi sekarang dipompa keluar ya, dari turun lagi di sini. Jadi fasenya 1, 2, 3, kemudian 4. Ini di sini lumayan lengkap ya. Jadi fase-fasenya sebenarnya ada isovolumetric contraction fase, ini 1 sampai 2. Di sini Anda mungkin bisa lebih detail lagi dibaca. Kemudian ventricular ejection fase. Jadi dari left ventricle dari ventricle yang kanan dialirkan ke yang kiri gitu ya. Berarti yang berkontraksi yang di kanan, kiri yang menerima. Jadi katupnya yang mana yang dibuka. Di sini isovolumetric relaxation fase sampai ventricular filling fase. Oke, gitu ya. Itu mungkin bisa sambil dibaca lebih jelasnya. Nah, ini juga kalau ini yang kemarin prosesnya masuknya dari ECG. Nah, sekarang kita yang physiological heart sound. Jadi kenapa kok udah ada ECG, udah ada tekanan gitu ya kan sama aja sama ECG. Kita bisa lihat juga sistol sama diastolnya. Nah, cuman beda kebutuhan ya. Jadi kalau misalnya kita butuh lihat morfologinya jantung, kita pakai ECG. Nah, antara ini ya. Tapi kalau kita mau lihat proses mekanikalnya atau valve movement-nya, kita harus pakai heart sound ini. Jadi dia bisa tahu kemampuan katup jantung atau flow aliran jantungnya aliran darah dalam jantung gitu ya. Dan juga kekuatan ototnya. Jadi dari sini biasanya ada acuannya. Mungkin ini saya lihat dari beberapa paper ya. Nah, nanti bentuknya bisa jadi hanya loop S1, S2, S1, S2 seperti itu. Tapi dari sini kita bisa lihat atau ukur single cycle-nya berapa, durasi normalnya. Dan itu ada acuannya juga. Sebentar saya turun ke bawah. Nah, ada acuannya seperti ini. Jadi untuk kondisi normal, single cycle biasanya berapa? Kemudian ini waktu inspiratory. Kalau expiratory seperti apa? Kemudian saat MR ini kondisi abnormal ya. Mio apa ya? MR tuh sebentar. Di sini ada kondisi normal, abnormalnya adalah MR sama TR. MR-nya saya lupa panjangannya. Harusnya ada, saya lupa ya. Tapi ini pathological disease ya, saya lupa MR-nya apa. Harusnya ada kok kondisi MR dan TR ini. Jadi yang dua ini adalah pathological kalau dibandingkan sama yang normal. Jadi ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Jadi masing-masing S1 duration-nya berapa, kemudian S2 duration-nya berapa, ini ada hitungannya. Biasanya kalau lihat dari suara, kita cuma lihat dari waktunya. Jadi waktu dari sini ke sini berapa, satu siklus full-nya berapa, dari sistol diastol berapa.
kayak gitu ya. Nah, kalau yang di sini sama sebenarnya seperti yang tadi, auskultatori ya antara 20 sampai 100. Kalau di sini sekitar 10 sampai 200, kurang lebih biasanya antara itu. Jadi ada beberapa literatur yang bilangnya 20 sampai 100, ada juga 10 sampai 200. Yang di buku Joncer juga dia bilangnya antara 20 sampai 100 gitu ya. Kalau yang di PPT tadi 20 sampai 300. Jadi antara range itulah kurang lebihnya ya. Nah, nanti di sini juga ada keterangan S1 itu adalah komponen apa, saat dia apa, S1 itu sistolik, S2 diastolik, seperti itu. Nah, nanti ada juga abnormal, misalnya harusnya saat normal durasinya lebih pendek misalnya. Kalau yang abnormal dia lebih panjang, berarti katupnya ada perlambatan waktu untuk membuka misalnya. Dari situ bisa kelihatan, oh katup yang mana yang ini, di ventricle kah atau di atrium kah? Itu kita bisa lihat dari situ. Kalau ECG dia bentuknya aja gitu ya. Kita bisa lihat R to R atau durasi waktu ininya, tapi kurang detail untuk lihat pergerakan katupnya. Jadi nanti bergantung kebutuhan juga. Dokter biasanya untuk menegakkan diagnosa nggak cuma pakai satu instrumen gitu ya, harus dilihat lebih detail karena memang kalau hitungannya manusia itu nggak bisa sembarangan diagnosa atau yang nanti dia kena malpraktek gitu ya. Jadi untuk bisa satu keputusan yang utama, biasanya dia harus cek dulu atau berdasarkan biasanya pengalaman ya. Kalau misalnya dia sudah berpengalaman, dia udah yakin kira-kira seperti ini, cek itu hanya untuk meyakinkan hipotesisnya dia. Jadi, oh kayaknya kayak gini. Biasanya dokter kalau udah yang senior, udah yang pengalaman, oh kayaknya kayak gini. Coba dicek ya gitu. Kalau benar, ya berarti hipotesisnya dia benar. Kalau misalnya salah, oh berarti coba cek yang lain misalnya. Berarti ada hal yang lain yang mengakibatkan ini. Biasanya harus dicek macam-macam. Ini lumayan detail. Jadi ini juga ada auskultatorinya juga. Untuk bisa suara, biasanya Korotkoff itu disebutnya suara murmur, blowing murmur atau rumbling murmur, atau kalau kita biasanya lup-lup gitu ya, suara degup jantungnya. Di sini nanti pasti karena bentuk akhirnya sinyal seperti ECG juga, nanti pasti butuh signal processing kalau kita untuk kualifikasinya itu ya. Jadi kalau dokter dia sudah bisa baca berdasarkan morfologinya. Tapi kalau kita sebagai orang awam biasanya untuk BME ini untuk membantu dokter, jadi bukan penentu utama tapi membantu dokter untuk membaca. Biasanya perlu analisis sinyal atau klasifikasi sinyal. Jadi untuk menerjemahkan sinyal itu menjadi normal atau enggak. Jadi berdasarkan parameter. Kalau misalnya dokter harus mengukur ini kan kesulitan. Jadi kita kembangkan device untuk membantu kira-kira kinerja dokter akan lebih mudah. Jadi kalau dia lihat dari parameter-parameter yang ini, dia bisa tentukan oh ini normal, ini enggak, seperti itu. Jadi diagnosa utama pasti tetap harus dari expertise ya. Ini tadi titik-titik auskultatori sebenarnya biasanya yang paling gampang kalau kita ukur pakai speedometer adalah di lengan ya, di brachial arteri ini. Tapi bisa juga langsung dilakukan titik langsung di dada ini ya. Kalau dokter biasanya langsung ke jantungnya. Jadi langsung di titik-titik ini aortolic valve. Jadi biasanya kalau dokter meriksa kan digeser-geser gitu stetoskopnya. Karena dia harus tahu titik ini suaranya kayak gimana, di sini suaranya kayak gimana, kayak gitu. Dan hanya dokter, karena memang dokter sudah terlatih ya. Kalau misalnya kita dengarkan seperti ini, mungkin lebih kesulitan. Karena kita nggak ada pengalaman di situ. Nah, kita harus lihatnya ya dari sinyal ini. Kemudian diterjemahkan berdasarkan expertise dari dokter, dari arahan dokter gitu ya. Oh, yang kayak gini nih yang abnormal misalnya, atau yang seperti ini yang normal. Jadi kita interpretasinya juga berdasarkan arahan dari dokter.
Ini proses alirannya, ini lumayan lengkap ya. Jadi untuk patologi biasanya ada yang cek tricuspid stenosis. Nah, lokasinya ada di mana, kemudian pulmonary stenosis, mitral stenosis, dan seterusnya. Oh, berarti yang MR tadi ini mitral regurgitation ya. Kemudian TR, kalau di paper tadi TE atau TR ya? TR ya, ini MR, TR kondisinya patologisnya. Kalau yang di sini MR adalah regurgitation, kalau ini tricuspid, jadi mitral sama tricuspid. Nanti ada acuannya tersendiri, itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk fonografi, secara block diagramnya dia lebih sederhana ya, karena dia cuma pakai mikrofon atau mungkin bisa pakai stetoskop seperti ini. Stetoskop kemudian ditambahkan dengan preamplifier untuk mengeraskan suaranya. Kemudian tetap ada filter ya. Filter antara yang tadi range-nya bisa antara 10 sampai 200, ada yang 200 sampai 20 sampai 100. Nah, itu range ya, bisa kalian pilih di sini dari referensi acuannya. Kemudian dikeluarkan langsung pakai display. Nah, tampilannya ini bisa bentuk yang sinyal, bisa pakai osiloskop yang paling sederhana, atau mungkin kalian pakai display dari layar monitor yang lain. Nah, langsung masuk ke microcontroller boleh kalau mau diolah secara signal processing gitu ya. Kalau ini di paper ini paper Pak Hendra. Nah, ini datanya dari sini disimpan dalam bentuk TXT. Kemudian diolah menggunakan signal processing seperti Fourier transform atau wavelet transform. Nah, ini baru dianalisis hasilnya. Kalau ini ECG, ini biasanya satu monitoring device ada beberapa alat ya untuk pembanding biasanya. Kalau misalnya kita mau kembangkan fonografi, biasanya kita untuk acuan akurasinya atau benar atau tidaknya kita pakai acuan yang lain. Entah itu alat yang sudah jadi untuk cek benar nggak yang kita hasilkan ini sudah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan atau tidak. Atau mungkin pakai pembanding yang lain seperti ECG. Jadi untuk cek sistolnya benar atau enggak gitu ya, untuk analisis tambahan biasanya seperti itu. Untuk pengolahan sinyal bisa macam-macam. Di sini ada beberapa paper juga. Mungkin nanti kalian bisa cek kalau ini Pak Indra pakai wavelet, pakai Fourier, atau bisa juga yang di image kan ya. Jadi pakai basis image. Jadi fonokardiografi selain sinyal juga bisa dibentukkan sebagai image. Jadi nanti kalau misalnya suaranya lebih tinggi, nah itu warna yang dihasilkan di valve-nya ada perbedaan gitu ya. Jadi bisa diolah sebagai image juga. Tapi kalau ini dari sinyal diubah ke domain frekuensi nih. Jadi bentuknya dia skalogram. Saya pernah lihat juga ada yang diubah ke dalam bentuk image. Jadi di sini nanti bentuknya morfologi jantung. Nah, kemudian warna kuning misalnya atau menunjukkan dia ada tekanan atau ada suara aliran darah yang masuk. Nah, seperti itu diubah ke dalam bentuk warna seperti ini. Itu kurang lebihnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Sudah cukup? Oh iya, untuk yang tadi yang belum join mungkin bisa diperhatikan. Nanti saya update juga di aula ya. Sekarang belum saya set, tapi nanti untuk pengganti yang hari Rabu kemarin saya akan buat sebagai kuis. Jadi untuk tambahan nilai nanti untuk juga kalian belajar UAS. Jadi UASnya saya lihat jadwalnya hari Jumat tanggal 28. Jadi sekalian belajar nanti untuk mekanisme UASnya nanti saya tanyakan dulu lagi ke Pak Franky.
Tapi biasanya saya lebih enak pembagiannya pakai waktu aja. Jadi sesi pertama soalnya Pak Franky, sesi kedua waktu saya. Jadi kita bagi 50 menit, 50 menit. Nanti soalnya menyesuaikan di situ. Tapi kalau saya nanti essay, jadi nanti biar kalian lebih enak menjelaskannya. Kalau pilihan ganda ini kan kurang lebih bisa ini ya, cek kalian paham atau tidak. Jadi pilihan gandanya nanti akan saya taruh di kuis. Ini kuis nanti saya set mungkin agak lama waktunya. Jadi kalian bisa kerjakan kapan waktu kalian senggang. Kemarin 50 menit ya, jadi 50 menit mungkin kurang lebih 25 soal udah cukup pilihan ganda. Jadi ini nanti bisa review dulu materi dari awal sampai akhir, baru dikerjakan kuisnya. Gitu ya. Jadi nanti jangan lupa absen, saya sudah buka untuk yang Rabu kemarin juga dicek ya, jadi hari ini kalian absen 2 kali, meskipun nanti kuisnya nggak hari ini. Misalnya kalian kerjakan hari Sabtu, Minggu, atau Senin, nanti hari ini saya akan set dulu soalnya sudah ada, cuman belum saya masukkan ke e-learning. Jadi nanti mungkin kalian bisa kerjakan waktu luang atau sambil belajar kayak gitu. Usahakan kalau bisa kuis ngetes kalian ya, jadi jangan open book karena waktunya juga terbatas dan soalnya lumayan banyak, jadi harus dibaca dulu baru dikerjakan itunya, kuisnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait ini? Belum, Bu. Oke, nanti mungkin bisa sambil dicek ya. Kalau misalnya kalian sudah ada buku cecar, ada yang sudah punya belum? Bukunya Joseph Cecar. Kalau misalnya offline kalian bisa fotokopi punya saya nih, tapi ini karena online, jadi mungkin coba cari sebisanya ya, atau mungkin literatur yang lain juga nggak masalah. Kalau yang Joseph Cecar ini Introduction to Biomedical Equipment Technology. Kalau yang saya punya ini, dulu saya juga fotokopi. Ini masih third edition, kalau sekarang sudah sampai fourth edition. Tapi nggak tahu kalau yang third edition ini memang nggak ada soft copy-nya. Jadi semuanya pasti hard copy. Tapi kalau yang fourth ini ya saya belum tahu. Semoga sudah ada ya. Tapi tadi saya cari-cari belum ketemu juga. Kalau yang di situ ada pilihan soalnya sebenarnya. Jadi kalian bisa latihan juga dan lebih detail penjelasannya. Tapi untuk yang beberapa chapter kemarin yang Traducer saya ada softnya, jadi kalian bisa baca dari situ. Kalau yang ini sebenarnya saya ambil juga dari bukunya Joseph Char, tapi mungkin nggak selengkap itu ya. Jadi ada beberapa yang tambahan dari lainnya. Atau yang buku yang lain pun harusnya kurang lebih sama kok. Nah ini nanti ada beberapa pelatihan, coba dikerjakan juga, misalnya MAP, jadi kalian nggak awam kalau misalnya baca di buku atau di paper ada MAP. MAP ini apa ya? Ini sama juga mean material pressure gitu ya. Caranya ngitungnya gimana? Bisa dilihat dari sini. Oke, gitu ya. Untuk filter ini bisa jadi beda-beda. Kurang lebih mungkin kalau kalian cermati antara ECG, EMG, EEG gitu ya. Kurang lebih pasti bentuk diagramnya sama. Antara pasti ada preamplifier, amplifier, filter gitu ya. Kurang lebih ya memang itu gitu. Cuman nanti desain filternya yang berubah-ubah bergantung sama kualifikasinya. Jadi kualifikasinya ini berdasarkan apa yang mau kita ukur. Kalau yang kita ukur adalah suara jantung, nah berarti range suara jantung tuh berapa? Kita harus lihat dari referensi terkait. Kalau misalnya ada yang bilang 20 sampai 300, ada yang bilang 10 sampai 200 gitu ya, range tertentu ya. Kalian ikuti aja salah satunya. Yang mana yang menurut kalian yang paling pas, nah itu baru dicoba susun. Dan filternya juga bisa macam-macam ya, pokoknya cut off-nya sekian. Kalian mau pakai resistor order 1, order 2, bebas. Ya, nanti baru kita lihat hasilnya di akhir. Biasanya tetap ada di display, nanti pasti akan kelihatan. Kalau filternya order 1 mungkin cut off-nya agak turun, misalnya ada noise yang ini. Nah, ini kita bisa lihat ya dari signal processing nanti setelah diubah ke domain frekuensi atau
Mungkin kita lihat dari morfologinya, dari bentuknya seperti itu ya. Bentuknya, ada noise misalnya. Oh ya, saya tadi kalau nggak salah di buku ini nih ada macam-macam noise ya. Kalau di EMG, noise-nya bisa jadi karena artefak atau pergerakan. Kalau di EEG, noise-nya bisa jadi karena kedip suara ini ya. Kalau orang berkedip itu kan berarti ada EMG yang dimunculkan di situ, ada otot yang bergerak. Nah, akhirnya otot ini lebih tinggi dari sinyal EEG-nya. Kalau EMG, ECG itu kan milivolt, kalau EEG mikrovolt. Jadi pasti akan mengganggu di situ, kelihatan sebagai noise. Atau bisa juga karena suara nafas. Nah, kayak gitu. Itu ada biological noise sama yang noise yang dari luar. Kalau noise dari luar bisa jadi karena jala-jala listrik 50 Hz. Nah, kalau di sini, oh ya ini nih. Nah, ini tadi, ini kalau yang diubah ke dalam bentuk suara ya, mirip bentuk USG. Ini ternyata tadi belum kelewatan. Nah, jadi ini yang biasanya juga kalau pakai Doppler atau ultrasound, bisa juga lihat dari, karena ultrasound mirip kayak ultrasonografi ya. Jadi kayak kalau kalian lihat dari fetal USG, cuman yang di sini yang dilihat adalah blood flow-nya atau aliran darahnya. Jadi akan ada warna-warna tertentu. Nah, di sini PCG atau fonografi juga bisa berdasarkan ultrasound. Ini ada banyak di bawahnya. Oke, nah di sini ada kalau misalnya noise dari yang kemungkinan muncul di suara, itu bisa jadi karena muscle tremor, stomach rumbling ya. Kalau suara ini tadi yang saya ceritakan, kalau suara jantung bisa juga terganggu sama suara perut atau suara paru, suara nafas kayak gitu. Nah, respiratory noise atau suara nafas atau background noise yang lain, orang ngomong, nggak jarang juga kalau misalnya kalian ambil database dari internet, dataset dari internet gitu ya, suara nafas yang direkam dari mikrofon, kemudian orangnya disuruh respiratory, nah itu nggak jarang juga ada background noise-nya, ada orang yang ngerekam itu ngomong gitu ya juga. Itu kendala tersendiri karena memang kita merekam sendiri. Kalau kita merekam sendiri, kita bisa kondisikan. Background-nya harus diheningkan dulu atau disuara kedap. Nah, kayak gitu kita bisa. Tapi kalau karena pandemi ini gitu ya, kita nggak bisa ambil data sendiri. Ada macam-macam, ada noise, background noise yang orang ngomong, atau suara dari nafas, atau mungkin dari suara perut. Ya perutnya mungkin agak keroncongan jadi dia dengar. Nah itu juga gimana caranya kita harus menghilangkan itu. Meskipun memang biological noise itu yang paling susah ya. Jadi tapi sebisa mungkin kita harus bisa menyingkirkan noise biar yang kita dapatkan sinyal yang benar-benar yang kita mau gali informasinya. Jadi noise ini macam-macam ya. Nanti mungkin ada white noise, ada Gaussian noise. Nah, biasanya kalau white noise, Gaussian noise itu noise yang kita buat sendiri. Jadi nanti mungkin di sinyal processing lebih kenal banyak terkait noise karena kita mau cek sistem kita nih, filter kita udah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum. Jadi kita tambahkan noise, masukkan ke filter, bisa hilang atau enggak. Nah, kalau Gaussian noise ya biasanya hanya di satu power tertentu atau white noise atau Gaussian noise. Nah, yang paling susah kalau seperti ini, kita bisa dapat noise ini di semua selang waktu. Nah, itu harus kadang-kadang numpuk juga sama sinyal kita. Itu yang perlu ini sendiri gitu ya, perlu kajian tersendiri di situ. Tapi pasti nggak mungkin terhindar dari noise. Belum lagi nanti dari groundingnya gitu ya, dari jala-jala listrik atau dari macam-macam. Jadi paling nggak kalian kenal dulu apa itu noise. Noise itu berarti segala hal yang bukan dari sinyal yang kita pengen ya, atau gangguan lah paling gampang ya. Kalau anggap aja yang tidak kita inginkan tapi ikut masuk, nah itu noise ya.
ada artefak noise. Kalau artefak berarti dari gerakan tubuh atau mungkin gerakan yang baik disengaja atau nggak sengaja ya. Kayak misalnya saat perekaman EEG kemudian orangnya nggak boleh disuruh kedip, kan nggak mungkin juga. Atau mungkin disuruh tutup mata biasanya. Kalau kedip tuh ada polanya, pasti ada gelombang yang tinggi. Nah kalau EMG ini noise-nya biasanya dari jala-jala listrik. Jarang dia masuk karena dia muscle udah lumayan tinggi, jadi noise-nya hampir banyak karena jala-jala listrik. Kalau yang suara ini yang paling banyak. Kalau misalnya Doppler mungkin ultrasound dia karena bentuknya nanti kita lihat bentuknya seperti ini, image ini tadi. Ini mungkin hanya ke arah kontrasnya ya. Jadi conductivity gelnya atau mungkin dari perangkatnya. Tapi kalau misalnya suara ini ya dari kualitas mikrofon juga bisa, dari dalam tubuh juga bisa. Tapi di sini udah saya highlight juga. Jadi kalau Doppler sama ekokardiografi yang berbasisnya suara gitu ya, itu lebih ke arah analisis katupnya. Jadi heart valve atau wall movement. Jadi dinding aorta atau dinding atrium atau ventricle gitu ya, itu gimana sama kecepatan aliran darahnya. Jadi kita bisa lihat dari sini. Kalau ECG biasanya untuk melihat ritmenya, ritme jantungnya. Jadi lebih cepat, lebih lambat, atau mungkin ada abnormality yang lain. Biasanya juga butuh pendukung dari fonokardiogram atau ekokardiogram. Ya, ini buku ini lumayan lengkap. Jadi nanti saya akan share juga di aula. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukupkah dari sini? Untuk instrumennya, rangkaiannya ini kalian bisa googling ya, seperti yang saya tunjukkan kemarin ada macam-macam. Mau beli amplifier yang pakai op-amp sekian, pakai op-amp jenis yang lain, ini sangat variasi sekali. Jadi kalian boleh pakai apapun. Misalnya ketemunya antara yang preamplifier ini pakai resistornya berapa, itu pun beragam. Jadi tergantung kalian mau butuh penguat yang kayak gimana. Tapi penguat seperti yang kemarin yang ada di EMG. Jadi penguat intinya ada inverting, non-inverting. Mungkin kalian bisa hubungkan sama elektronika analog. Kalau butuh penguatan sekian berarti V output per V inputnya harus berapa. Jadi inputnya kita dapat dari source-nya, outputnya yang kita mau hasilkan. Berarti penguatannya kita dapat dari pembagian itu. Kalau inverting ya berarti ada minusnya ya, minus V out per V in. Kalau yang inverting tadi ada 1 plus gain-nya. Jadi nanti tinggal dilihat dari situ, tinggal penguatannya berapa kali. Tapi kalau suara biasanya preamplifier dia hanya menguatkan, jadi nggak terlalu seperti yang kemarin harus butuh penguatan sampai 100 kali. Ya, di sini yang paling penting adalah filternya kalau untuk yang suara ya. Kalau untuk blood pressure nanti kita lihat dulu inputnya dia dapat berapa, outputnya harus berapa ya. Sini preamplifiernya saya nggak dapat range-nya, sebentar. Ya, nanti mungkin kalian bisa cek juga di beberapa paper terkait ya untuk kualifikasinya. Kalau misalnya mau bikin speedometer atau fonokardiogram. Karena nanti kalau misalnya fonokardiogram pun bisa dikuatkan secara digital, jadi pakai
digital signal processing atau dari microcontrollernya, selama itu bisa terlihat dengan jelas grafiknya, bisa dianalisis, itu biasanya sudah cukup. Jadi nggak butuh penguatan yang besar. Kalau yang seperti ECG, EMG kemarin, dia butuh penguatan karena memang kalau nggak dikuatkan ya nggak kelihatan gitu ya sinyal dari biosignal ini kan kecil, millivolt. Jadi kalau misalnya kita mau dalam satuan volt ya berarti harus dikuatkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa saya akhiri. Nanti saya sambil siapkan di e-learning terkait kuisnya. Ada pertanyaan kah? Atau mungkin yang kemarin-kemarin? Atau mungkin ada yang belum ada. Oke, hari sambil dibaca lagi ya. Jadi nanti kalau biasanya sudah banyak baca, biasanya pertanyaannya lebih banyak. Tapi nanti coba dibaca dulu. Kalau bisa nanti mungkin cari juga bukunya ini tadi, Joseph Char. Nanti di situ ada macam-macam, mau differential amplifier itu tipenya yang seperti apa, dasarnya ada. Tapi nanti kalau misalnya kalian nggak ketemu pun dari sumber yang lain juga bisa ya. Jadi di situ kalau yang di sini banyak rangkaian-rangkaian, contoh rangkaiannya, cuman karena saya juga punya ya hard copy, jadi saya nggak mungkin harus scan satu-satu. Dan nanti mungkin bisa kalian lihat dari internet atau sumber yang lain ya. Kurang lebih sama kok. Untuk yang tadi perubahan konversi antara satuan, itu nanti coba dipelajari sendiri ya. Jadi ini nggak perlu dihafal juga, tapi paling nggak kalian tahu gitu ya. Jadi yang di sini tadi, ini tadi saya agak skip yang perubahan ini. Nah ini kalian latihan sendiri nanti, pounds ke atmosfer, tapi yang paling sering memang mmHg, sama ATM paling nggak. Jadi paling nggak kalian sudah tahu kalau dari mmHg ke ATM, ATM ke mmHg. Nanti coba dipelajari lagi di sini. Ada latihan-latihan seperti ini, yang sebelum-sebelumnya mungkin bisa juga sambil dikerjakan, meskipun nggak akan saya minta untuk kumpulkan, gitu ya. Ini seperti ini, MAP-nya berapa. Kalau misalnya seperti ini, nah kalian bisa tinggal latihan di situ. Nah, seperti ini ada contohnya juga. Kalau biasanya yang depan ini systole, yang belakang ini diastole. Ya, nanti mungkin kalian bisa baca lebih jelasnya dari referensi terkait. Itu ya. Oke, kalau mungkin tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri. Terima kasih waktunya, dan juga ini karena terakhir ya, kita nanti kuis kan lewat aula, jadi saya sekalian akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama ini. Nanti semoga nanti UASnya bisa kalian kerjakan dengan lancar. Jadi nanti pelajari aja yang dari materi-materi ini. Kalian pasti bisa kalau misalnya paham ya. Jadi biasanya pun kalau misalnya saya minta untuk gambar sistem diagramnya kurang lebih ya gitu-gitu aja gitu kan ya. Saya nggak mungkin minta kalian untuk gambar rangkaiannya, karena memang bisa sangat beragam dan nggak mungkin juga saya juga nggak hafal, tapi secara prinsipnya kalian bisa jelaskan, itu udah cukup gitu ya. Jadi misalnya filter, ini filter apa, filter low pass tuh filternya seperti apa, itu kalian bisa menjelaskan, itu cukup. Seperti yang ini tadi ada komparator ini apa sih gitu ya. Kalian baca lagi nanti. Untuk yang manometer ini tadi ada tambahannya yang beda sedikit daripada yang kemarin. Nah ini ada komparator, misalnya komparator ini apa gitu ya. Kalian mungkin kalau misalnya belum paham dari sini, kalian coba searching dari YouTube misalnya, atau mungkin prosesnya yang kalau misalnya kalian lebih suka visual, saya juga biasanya lebih suka visual, jadi saya cari di YouTube. Nah, YouTube pun banyak tutorial atau ilustrasi yang memudahkan untuk kita paham. Atau mungkin dari yang suka teks, baca teksnya lagi, mungkin dari paper atau dari buku yang lain yang lebih memudahkan pemahaman, itu bisa juga. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Jangan lupa absen ya. Baik, Bu. Oke.